Banjir itu tidak datang di hari yang gelap. Ia datang saat dunia terlihat baik-baik saja. Mereka makan, mereka tertawa, mereka membangun hidup tanpa merasa sedang diawasi. Langit tidak memberi peringatan, tidak ada petir, tidak ada gempa. Tapi di tengah dunia yang sibuk itu, ada satu manusia yang tidak pernah tenang. Ia bukan berdakwah sehari, bukan 10 tahun, tapi hampir 1 milenium. Dan setiap hari, manusia memilih untuk tidak percaya. Sebagian menertawakan, sebagian menghina, sebagian lagi menganggapnya gila. Dan dunia terus berjalan seperti biasa. Sampai suatu hari, ia diperintahkan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan manusia sebelumnya. Membangun kapal di tanah yang tidak mengenal laut. Bukan perahu kecil, tapi bangunan raksasa yang menantang akal sehat manusia. Dan ejekan menjadi lebih kejam dari sebelumnya. Ia tidak membalas, tidak membela diri, ia hanya terus membangun. Karena yang tidak mereka ketahui, dunia ini hanya tinggal menunggu waktu. Kaum Nabi Nuh bukanlah manusia yang bodoh. Mereka membangun, bekerja, dan hidup seperti kita hari ini. Apa yang mereka yakini diwariskan turun-temurun, dan tradisi seringkali lebih kuat dari kebenaran. Mereka tidak langsung meninggalkan Tuhan. Mereka menggantinya dengan perantara. Berhala itu diberi nama orang-orang saleh di masa lalu. Dari penghormatan menjadi penyembahan. Ketika kesalahan diwariskan, ia tidak lagi terasa sebagai kesalahan. Dan di tengah masyarakat itu, Nabi Nuh melihat sesuatu yang mereka abaikan. Nabi Nuh tidak memulai dengan ancaman, ia memulai dengan peringatan. Namun kebenaran tidak selalu disambut hangat. Sebagian tidak marah, mereka hanya tidak peduli. Ketika peringatan terus diulang, kesabaran manusia berubah menjadi ejekan. Para pemuka berkata, "Engkau hanyalah manusia seperti kami." Bagi mereka, kebenaran harus datang dari yang berkuasa. Namun Nabi Nuh tidak berhenti. Siang dan malam, ia menyeru. Dan hanya sedikit yang mendengarkannya. Mereka berkata, "Kami tidak melihat keistimewaan pada pengikutmu." Kesabaran Nabi Nuh bukan tanpa luka, tapi ia tidak pernah berhenti. Dan mereka tetap memilih jalannya sendiri. Mereka tidak tahu bahwa setiap penolakan sedang mendekatkan akhir. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, dan seruan itu tidak pernah berhenti. Di siang hari, ia menyeru dengan suara yang jelas. Di malam hari, ia berbicara dalam sunyi. Terang-terangan dan diam-diam, ia mencoba semua jalan. Ia tidak memaksa, tidak mengancam. Ia menjanjikan ampunan jika mereka kembali. Namun hati yang menutup diri sulit menerima cahaya. Sebagian menutup telinga, sebagian menutup hati. Mereka berkata, "Kami lebih mulia darimu." Mereka yang mengikuti Nuh adalah mereka yang sederhana. Dan itu dijadikan alasan untuk tidak menolak kebenaran. Namun Nabi Nuh tidak meminta imbalan apapun. Dalam kesendiriannya, Nabi Nuh mengadu, bukan kepada manusia, tetapi kepada Robnya. Waktu tidak meringankan beban. Nabi Nuh terus bertambah tua. Bahkan di rumahnya sendiri, tidak semua menerima perkataannya itu. Istri dan anaknya memilih jalan berbeda. Dan kesendirian itu semakin nyata. Kesabaran bukan berarti tidak lelah. Namun Nabi Nuh tidak pernah putus asa.
Kaumnya tetap memilih tidak percaya atas perkataannya. Dan ketika semua jalan telah ditempuh, tinggallah satu hal, keputusan ilahi. Ketika peringatan tidak lagi didengar, ia berubah menjadi bahan tertawaan. Nabi Nuh tidak membalas ejekan dengan kemarahan. Para pemuka kaum menjadikan ejekan sebagai senjata. Mereka berkata, ia ingin berkuasa atas kita. Kebenaran tidak lagi ditolak karena salah, tapi karena tidak populer. Mereka yang beriman mulai ditekan. Nabi Nuh berdiri di hadapan mereka. Mereka menantang Nabi Nuh, "Wahai Nuh, datangkan azab itu jika engkau benar." Tapi Nabi Nuh memilih diam. Dan saat itulah keputusan datang. Ia diperintahkan membangun bahtera. Bagi mereka, ini puncak kegilaan. Namun Nabi Nuh mulai bekerja. Setiap hari ia membangun, dan setiap hari pula ia diejek. Mereka bertanya, "Di mana air itu?" Nabi Nuh menjawab, "Jika waktunya tiba, kalian akan tahu." Dan bahtera itu semakin nyata. Kemudian datang perintah berikutnya. Makhluk-makhluk itu datang tanpa diarahkan manusia. Tidak ada kekacauan, tidak ada kepanikan. Dan mereka masih tertawa. Pengikut Nabi Nuh yang beriman mulai bersiap. Pintu itu bukan untuk semua. Lalu sesuatu mulai berubah. Air keluar dari tempat yang tidak biasa, dan hujan turun bukan seperti biasa. Tawa itu mulai terdiam. Air tidak langsung menghancurkan, ia naik perlahan. Saat itulah mereka mulai sadar, dan pintu itu ditutup. Bahtera itu mulai terangkat oleh air. Dan dunia yang menertawakan mulai tenggelam. Teriakan itu tidak lagi didengar. Dan satu zaman berakhir. Di dalam bahtera tidak ada sorak kemenangan. Hanya diam dan doa. Dan di luar, badai mencapai puncaknya. Tidak ada lagi daratan, tidak ada lagi kota, tidak ada lagi ejekan. Dan bahtera itu terus berlayar. Air belum surut, dan bahtera belum berlabuh. Di antara kekacauan, Nabi Nuh melihat sesuatu. Seorang anak berdiri di tempat yang ia kira aman. "Wahai anakku, naiklah bersama kami. Jangan bersama orang-orang yang ingkar." Dan anak Nuh menjawab, "Aku akan berlindung ke gunung." Ia percaya bahwa ketinggian bisa menyelamatkan. Hari ini, tidak ada yang selamat selain yang dirahmati, ucap Nuh kepada anaknya. Lalu datang gelombang yang memisahkan mereka. Dan anak itu tidak terlihat lagi. Tidak ada jeritan, tidak ada perlawanan. Nabi Nuh adalah utusan Allah, namun ia tetap seorang ayah. Dan tidak semua doa dikabulkan sesuai harapan. Karena iman tidak diwariskan oleh darah. Tidak ada badai yang berlangsung selamanya. Air yang menenggelamkan seisi bumi kini perlahan surut. Bahtera itu tidak berlayar tanpa arah. Dan bumi kembali terlihat. Di sanalah bahtera itu berhenti. Pintu yang dulu tertutup kini dibuka untuk kehidupan. Makhluk-makhluk itu melangkah, memulai kembali. Dan manusia kembali menginjak bumi dengan pelajaran yang mahal. Tidak ada perayaan besar, hanya rasa syukur. Bumi yang sama, dengan manusia yang diharapkan berbeda. Kisah Nabi Nuh bukan tentang air, ia tentang ketaatan ketika kebenaran ditertawakan.
Kisah ini diabadikan sebagai pelajaran bagi mereka yang mau mendengar